Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta Karina Ipahana Sinamo dengan NIM 2511111200017 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, saya akan membahas tentang organ dari uropoetika ataupun organ dari sistem urinaria. Nah, sebelum kita lanjut ke organnya, kita harus tahu apa itu uropoetika. Uropoetika adalah sistem dalam tubuh yang bertugas membentuk, menyimpan, dan mengeluarkan urin sebagai hasil penyaringan darah. Sistem ini menjaga keseimbangan dari cairan, elektrolit, pH, serta membantu mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Organ penyusunnya meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, yang bekerja secara berurutan untuk menghasilkan dan mengeluarkan urin. Nah, organ yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ yang berbentuk seperti kacang yang berjumlah sepasang ataupun 2 buah, terletak di kanan dan di kiri tulang belakang. Ginjal tersusun atas korteks, medula, pelvis renalis, dan unit fungsional yang bernama nefron yang membantu proses pembentukan urin. Fungsi ginjal sendiri yaitu yang pertama menyaring darah dan membentuk urin. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, mengatur pH darah. Yang keempat, membantu mengontrol tekanan darah melalui renin. Yang kelima, menghasilkan hormon eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir adalah membuang racun dan limbah metabolisme. Selanjutnya ada nefron. Nefron merupakan unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. Semua proses pembentukan urin terjadi di nefron. Fungsinya yaitu melakukan filtrasi darah, menyerap kembali air, glukosa, dan ion penting. Yang ketiga, mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan ke dalam urin. Nah, organ yang kedua adalah ureter. Ureter adalah saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal dan kantung kemih. Setiap manusia memiliki 2 ureter, masing-masingnya berasal dari ginjal kanan dan ginjal kiri. Panjangnya itu sekitar 25 cm sampai 30 cm dan tersusun dari otot polos yang mampu melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong urin menuju kantung kemih. Dinding ureter memiliki 3 lapisan, yaitu mukosa, otot ataupun muskularis, dan adventitia, yang membantu melindungi serta menggerakkan urin secara teratur. Fungsi dari ureter adalah yang pertama, mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Yang kedua, mencegah aliran balik urin ataupun biasa disebut reflux berkat mekanisme katup alami pada pertemuan ureter ke kandung kemih. Yang ketiga, menjaga aliran urin tetap stabil meskipun posisi tubuh berubah atau tekanan di perut meningkat. Yang keempat, mengatur pengosongan urin dengan mendorong urin secara ritmis menuju kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga berbentuk seperti kantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkannya dari tubuh. Dia terletak di bagian panggul, tepat di belakang tulang pubis. Dinding kantung kemih tersusun dari otot detrusor, yaitu otot polos yang dapat meregang saat kandung kemih terisi, dan mengkerut pada saat proses berkemih. Lapisan dalamnya dilapisi oleh epitel transisional yang memungkinkan organ ini mengembang tanpa rusak. Kandung kemih mampu menampung sekitar 400-600 mili urin pada orang dewasa dan memiliki reseptor ketekanan yang akan mengirim sinyal ke otak ketika kandung kemih mulai penuh. Untuk fungsinya sendiri yaitu menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua,
mengirim sinyal ke otak melalui refleks berkemih ketika volume urin meningkat. Yang ketiga adalah mengatur pengosongan urin melalui kontraksi otot detrusor saat berkemih. Yang keempat, ada bekerja sama dengan uretra dan sphincter untuk mengontrol kapan urin dikeluarkan atau kontinensia. Yang kelima, ada menjaga tekanan urin tetap stabil sehingga tidak terjadi refluks ke ureter. Yang terakhir ada uretra. Uretra adalah saluran terakhir dalam sistem urinaria. Dia berfungsi sebagai jalur keluarnya urin dari kandung kemih menuju luar tubuh. Panjangnya itu berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, panjangnya sekitar 18-20 cm melewati prostat dan penis. Sedangkan wanita itu hanya sekitar 3-4 cm terletak di atas vagina. Uretra memiliki dua jenis sphincter. Sphincter yang pertama adalah sphincter internal ataupun otot polos, bekerja secara involuntar. Dia itu mengatur bukaan dari kantung kemih. Yang kedua itu sphincter eksternal. Sphincter eksternal itu bekerja secara voluntar, yaitu otot rangka. Dia itu mengontrol kapan saja urin akan dikeluarkan. Strukturnya itu dilapisi oleh mukosa dan otot yang membantu menjaga aliran urin teratur dan mencegah infeksi. Fungsinya sendiri yaitu yang pertama, mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kedua, mengatur proses berkemih melalui kerja sphincter internal dan sphincter eksternal. Yang ketiga, menjaga kontrol kontinensia, yaitu kemampuan menahan urin sampai waktu yang tepat. Yang keempat, pada pria juga berfungsi sebagai saluran semen ataupun ejakulasi. Dan yang terakhir adalah mencegah aliran bali urin dengan koordinasi otot kandung kemih dan sphincter. Sekian penjelasan dari saya tentang organ sistem urinaria. Jika saya memiliki kesalahan dalam penuturan kata, saya minta maaf. Terima kasih.